Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati dan santri online dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan ke-15 ya Mas, di kajian kitab karya Al-Farabi yang berjudul Al-Jam'u Baina Ra'yil Hakimain. Hari ini kita masih membahas tentang kosmologi ya, tentang alam semesta. Tapi nanti ini mobil khusus relasinya dengan Tuhan ya, alam semesta dan Tuhan. Sebelum memulai pengajian, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah tersebut pertama untuk pengarang kitab ini, yaitu Abi Nasr Al-Farabi. Kemudian untuk Plato dan Aristoteles. Dan juga untuk guru kita, pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Orang tua kita masing-masing, guru-guru kita, dan pengarang buku-buku yang kita baca. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan dengan ilmu yang bermanfaat itu hidup kita menjadi mudah dan penuh kebahagiaan insyaallah. Ala diniyah wala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumi bid dharaini amin ya rabbal alamin. Kalau ini saya halaman 61. Wa qad bayyana hunaka aidon amrul ilal ya. Pas kata Mas. Ya. Waqad bayyana, dan Aristoteles telah menjelaskan hunaka di kitab As-Sama' wal Alam ya. Kemarin kita sudah menyebut itu. Buku tentang langit dan alam semesta. Amrul ilali, perkara tentang sebab ya. Sebab-sebab. Kama hiya, sebagaimana adanya sebab-sebab. Wa athbata, dan Aristoteles telah menetapkan al-asbaba al-fa'ilah, sebab efisien. Tempo hari saya sudah pernah menyebutkan bahwa menurut Aristoteles itu ada, ini tentang kausalitas ya. Kausalitas itu ada empat sebab ya. Satu, sebab material ya. Kemudian yang kedua, sebab formal. Ketiga, sebab final. Kemudian keempat, sebab efisien ya. Sebab material itu adalah sebab yang yang dari situ sesuatu itu menjadi ya, menjadi. Contohnya adalah kalau meja ini sebab materialnya adalah kayu ya. Karena dari kayulah meja ini terjadi ya, sebab material. Misalnya buku ini berarti apa? Sebab materialnya apa? Kertas ya kan. Nah, ketika kertas itu dibuat menjadi buku, kan kertas bisa dibuat macam-macam ya. Bisa menjadi apa misalnya? Ya buku, ya apa lagi? Selain buku apa? Kardus, misalnya gitu ya. Kayak kayu tadi, kayu kan mungkin tidak hanya dibikin menjadi meja ya. Bisa dibikin menjadi pintu, jendela, papan tulis. Nah, ketika kayu ini dijadikan meja, nah
kemejaannya kayu ini adalah sebab formal. Ya, form, bentuk. Dibentuk sebagai apa itu? Ya. Tadi kertas dijadikan menjadi buku itu adalah sebab formalnya. Ya, sebab formal bagi hal ini. Benda ini. Sebab final itu adalah tujuan. Untuk apa? Tadi kertas dibuat menjadi buku untuk misalnya dalam halnya untuk bacaan, ya, bahan bacaan untuk belajar. Meja misalnya untuk menulis atau membaca. Tadi sebab final. Nah, sebab efisien adalah pelaku yang mengakibatkan sebab formal mempunyai sebab material mempunyai sebab formal dan mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah tukang kertas, ya, penulis, atau dalam hal ini adalah tukang kayu. Nah, tadi Aristoteles itu sudah menyebutkan tentang 4 sebab ini di buku As-Sama wal Alam, langit dan alam semesta, dan dia menyebutkan tentang al-ilal atau as-sabab al-fa'ilah. As-sabab al-fa'ilah, ya, sebab efisien, ya. Nah, ini artinya alam semesta itu ada sebab efisiennya. Waqad bayyana hunaka, Aristoteles juga telah menjelaskan di sana juga aidon, ya, amrul mukawwini wal muharrik, tentang mukawwin, pembentuk, ya, wal muharrik, dan penggerak. Wa annahu ghairul mutakawwan wa ghairul mutaharrak, bahwa pembentuk atau penggerak itu ghairul mutakawwan, tidak dibentuk, wa ghairul mutaharrak, dan tidak digerakkan. Ini ada apa namanya, causa prima, ya, causa prima. Jadi dari sekian sebab-sebab efisien itu ada yang namanya sebab yang tidak disebabkan, atau unmover mover, ya, unmover mover, penggerak yang tidak digerakkan. Nah, ini Aristoteles menyebut tentang ini, ya. Dari sekian sebab efisien banyak, dari tukang kayu dan seterusnya. Tapi kemudian dari sekian sebab-sebab ini, sebab efisien itu yang tertinggi adalah causa prima, sebab yang tidak disebabkan. Segala sesuatu itu bergerak, ya. Dan gerak segala sesuatu itu karena ada yang menggerakkan. Nah, dari rentetan penggerak itu ada penggerak yang tidak digerakkan. Nah, itu Aristoteles menyebut, ya, ini kan kalau kita bahasanya kan Tuhan, ya, ya. Tapi dia nggak menyebut Tuhan, nyebutnya cuman ini aja, causa prima dan unmover mover, ya. Wa kama anna Aflatun, sebagaimana Plato, bayana fi kitabihi al-ma'ruf bi Timaeus, ya, telah menjelaskan di buku yang dikenal dengan judul Timaeus, ya, inna kulla mutakawwanin, bahwa segala hal yang terbentuk, fa innama yakunu, dia itu ada, segala yang terbentuk itu, an illatin mukawwinatin lahu iltiroron, dari sebab yang membentuk hal yang terbentuk tadi, iltiroron, secara koersif, secara pasti, secara keras, secara wajib lah. Segala hal yang terbentuk itu ada pembentuknya, ya, yang membentuk sesuatu itu ada di Timaeus tadi. Wa annal mukawwina la yakunu illatun likauni dzatihi, bahwa
pembentuk tadi layakunu tidak ada likauni dzatihi illah, tidak ada penyebab bagi zat yang membentuk tadi. Sama saja ini. Aristoteles mengatakan ini di buku Sama wal Alam, sementara Plato mengatakan adanya mukawin. Setiap mukawin, segala yang terbentuk itu mempunyai mukawin, mempunyai pembentuk. Dan pembentuk tadi tidak punya ilah lagi, tidak punya penyebab lagi. Artinya dia ya tadi pembentuk yang tidak dibentuk, ya. Bagi zatnya. Oke, ini tentang kausalitas, ya. Selanjutnya ini tentang apa namanya yang kita sebut dengan unitas dan al-wahid wal kathroh, multiplisitas dan unitas, ya, yang satu dan yang banyak, ya. Al-wahid wal kathroh Sekarang kita akan bahas ini, atau yang satu dan yang banyak, bagaimana yang satu munculkan yang banyak, ya. Wa kadzalika Aristoteles, demikian juga Aristoteles bayana menjelaskan fi kitabi Atologia, di buku Autologia. Ini sebenarnya bukan bukunya Aristoteles, ini bukunya Plotinus. Jadi banyak orang yang mengkritik Al-Farabi di sini karena Al-Farabi menisbatkan bukunya Plotinus kepada Aristoteles, ya. Autologia itu sebenarnya bukunya Plotinus. Tapi oke lah, kita ngikuti aja dia, ya. Bahwa ini adalah bukunya Aristoteles. Jadi sebenarnya bukunya Plotinus. Annal wahida, bahwasanya yang satu itu maujudun fi kulli kathrotin. Yang satu itu ada di segala yang banyak. Satu itu ada di segala yang banyak. Ya. Lianna kulla kathrotin, karena segala hal yang banyak, la yujadu fiha al-wahidu, tidak ada di dalamnya yang satu, la yatanaha abadan, tidak akan berbatas abadan albatah, selamanya. Satu itu tidak ada batasnya sama sekali, ya. Maksudnya apa ini? Pada multiplisitas, pada yang banyak itu ada yang satu yang tidak terbatas, ya. Jadi yang satu itu menjadi gini loh. Setiap yang banyak, misalnya ada 10, di dalam angka 10 itu ada satu nggak? Ada. 9 ada satunya kan? Ya kan? Selalu bisa dibagi, dan pembagian itu selalu ada angka 1. Ya kan? Itu tadi. Fikulli kathrotin wahidun, ya kan? Dalam segala yang banyak pasti ada yang satu. Bangunan ini kan terbuat dari tumpukan bata, ya kan? Batanya banyak, tapi kan ada satu kan di situ kan, ya kan? Satu persatu. Jadi tadi pernyataannya pada Anal wahid maujudun fi kulli kathroh. Satu itu ada di segala yang banyak. Ini nanti kalau di tasawufnya adalah apa? Al-wahid itu maujudun fil kathroh. Kathroh itu alam semesta. Jadi Tuhan itu ada di segala sesuatu. Nanti larinya ke situ. Ya. Di air ini ada Tuhan. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada Syekh Siti Jenar itu gak salah-salah banget itu. Ya kan? Pada dirinya itu ada yang satu, bener kan? Ya karena sebenarnya kan kita, apakah di dalam goa ini ada Syekh Siti Jenar, gitu kan? Tidak ada Syekh Siti Jenar. Yang ada Allah, misalnya gitu. Apakah ada Allah di dalam goa? Tidak ada Allah, yang ada Siti Jenar. Langsung dipancung ya. Padahal sebenarnya penjelasannya begini. Di dalam goa tidak ada Syekh Siti Jenar.
yang ada Allah. Maksudnya apa? Siti Jenar itu nggak ada. Karena dia kan hanya mungkinul wujud, ya kan? Yang sungguh-sungguh ada itu Allah. Maka di goa ini nggak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Gitu loh. Saya di dalam, apa tadi kan? Al-Wahid fil Kathroh, ya kan? Ada ya Al-Wahid yang sungguh-sungguh satu kan Tuhan. Nah, pernyataan yang kedua apa maksudnya? Di dalam goa tidak ada Siti Jenar, tidak ada Allah, tapi yang ada Siti Jenar. Maksudnya apa kira-kira? Maksudnya tentang konsepsi tentang Tuhan, itu tuh kan sebenarnya buatan Siti Jenar juga, ya kan? Tidak ada. Artinya, apakah gagasan tentang Allah yang diungkapkan oleh Siti Jenar itu adalah Allah itu sendiri? Kan bukan. Yang mengatakan adalah Siti Jenar, gitu. Apa maksud saya nggak? Ya, tadi artinya Allah yang saya katakan ini ya bukan Allah yang maha itu, karena Allah yang maha itu nggak bisa diungkapkan. Maksudnya gitu. Jadi ketika saya ngomong Allah, nggak ada Allah yang saya maksud. Yang ada Siti Jenar, dia aja ngomong gitu. Oh ya gitu. Tapi tadi harus penjelasannya kan panjang semacam itu kan. Kalau didengar oleh orang awam saat itu, zaman itu ya pasti wah ini Siti Jenar ngaku sebagai Tuhan berarti gitu kan ya udah, daripada orang bikin bingung maka akhirnya konon alam tuh konon sih dihukum mati ya yang cerita umumnya, padahal maksudnya semacam itu. Nah tadi yang satu itu tidak layak tanah, tidak ada batasnya, senantiasa mereproduksi ya, selalu satu menjadi banyak ya. Wabarhana ala dalika, Aristoteles membuktikan hal itu dengan barohina wadihatan, dengan argumen-argumen atau bukti-bukti yang jelas. Ya, mitla qaulihi, contohnya pernyataan Aristoteles, anna kulla wahidin min ajza'il kathir kathroh, sebenarnya bahwa setiap satu hal dari bagian-bagian yang banyak imma ayyakuna wahidan, ya misalnya ada banyak hal ya, ini kan bagian dari yang banyak. Apakah bagian yang banyak itu imma ayyakuna wahidan, apakah ini adalah satu, wa imma alla yakuna wahidan, atau bukan satu atau bukan satu ya. Fa illam yakun wahidan, jika bagian dari yang banyak ini bukan satu ya, seandainya ini ya, ini jawabannya sih satu sebenarnya. Seandainya bukan satu, fa illam yakun wahidan lam yakhlu min ayyakuna imma kathiron wa imma la syai'. Jika dia tidak satu, lam yahlu, maka dia tidak kosong, min ayyakuna, apakah dia menjadi imma kathiron, apakah ini banyak, wa imma la syai', atau apa? La syai' itu tiada ya, kosong ya, tiada. Ini apakah satu atau bukan satu? Kalau bukan satu, pilihannya adalah banyak. Ini juz'un ini atau tiada. Ya. Tadi mana? Wa in kana la syai', apabila bagian dari yang banyak ini tiada, ya. Lazima alla yajtami'a minhu kathroh. Maka lazim alla yajtami'a minhu, untuk tidak menyatu dari bagian itu kathroh. Kalau ini tiada ya nggak mungkin jadi banyak dong, ya kan? Seandainya ini adalah tiada, ya berarti ya dia nggak mungkin nyatu ke sini, orang nggak ada kok. Paham maksud saya? Ya kan? Tadi, ya. Wa in kana kathiron famal farqu bainahu wa bainal kathroh. Kalau ini adalah kathroh, banyak,
Apa bedanya? Apa bedanya ini dengan semua yang banyak itu? Berarti yang benar siapa? Hanya ini. Ya, dalam hal yang banyak, bagi setiap satuan dari kumpulan yang banyak itu satu, bukan banyak dan bukan tiada. Pilihannya cuma satu. Ya. Artinya kalian semua ini kan kathroh, ya kan? Kathroh ini. Setiap kalian ini kan ima tadi kan satu atau banyak atau tiada. Tiada mustahil dong. Orang kalian ada, ya kan? Banyak nggak mungkin juga. Kalau banyak apa bedanya dengan ini semua? Ya satu, ya kan? Makanya pernyataannya apa? Setiap tadi al-wahid maujudun fi kulli kathrah, bahwa satu itu selalu ada di dalam yang banyak. Ya. Dalam yang banyak itu senantiasa ada yang satu. Ya. Oke. Wa yalzamu aidon min dalika, dan lazim pula dari situ annama, ini lanya ada dua, seharusnya cuma satu. Annama yatanaha, bahwa sesuatu yang berbatas aktaru mimma la yatanaha, lebih banyak dari hal yang tidak terbatas, ya. Yang berbatas lebih banyak daripada yang tak terbatas. Al-wahid itu aktar minal kathroh, maksudnya itu. Kenapa? Karena yang satu itu bisa kemana-mana. Tadi kan sebenarnya beda antara wahid dan kasroh akhirnya ya ngeblur, ya. Kenapa? Karena di dalam yang kasroh ini ada yang satu, dan yang satu itu bisa membanyak menjadi banyak semacam itu. Jadi yang satu ini tidak berbatas akhirnya gitu. Dia menjadi banyak karena tadi dia bisa berada di mana saja yang satu itu, ya. Summa bayana, kemudian Aristoteles, sebenarnya Plotinus menjelaskan annama yujadu fihi al-wahid min hadal alam fahuwa la wahida illa bijihatim min jihat. Annama yujadu fihi, bahwa sesuatu yujadu yang ada fi di dalam ma, apa al-wahid yang satu, min hadal alam dari alam ini, fahuwa la wahida, maka ma itu la wahida tidak satu illa bijihatin, kecuali dari jihati wijhah, dari satu sudut pandang saja. Sesuatu yang di dalam sesuatu itu ada yang satu, ya, maka sesuatu itu dinyatakan satu karena dilihat dari sudut pandang tertentu. Agak belibet ya kata-katanya, ya, bahasa filsafat kayak gitu. X, yang mana X itu di dalamnya ada Y, ya. X-nya ini apa sih, misalnya tadi ya, contohnya seseorang, ya. Ma-nya ini seseorang. Yujadu fihi al-wahid. Pada dirinya itu terdapat yang satu. Itu yang satu di dalam sesuatu tadi itu hanyalah sudut pandang. Ini contohnya tadi di apa namanya, di kasus Syekh Siti Jenar tadi, bahwa di dalam diri Syekh Siti Jenar itu ya ada Tuhan. Ketika dia ngomong tidak ada Siti Jenar, yang ada adalah saya, ya maksudnya tadi dia ditinjau dari satu sudut pandang tertentu bahwa dia adalah makhluk Allah, bahwa dia itu hanya mungkinul wujud, yang wajib wujud adalah Allah, maka ada Tuhan di dalamnya, ada yang satu di dalamnya. Apa ya? Anda melihat apa misalnya perempuan cantik, kemudian ya Allah, perasaan kayak melihat Tuhan misalnya gitu kan. Ya kan? Itu sebenarnya tadi min wijhah saja, Mas. Ya, jadi ketika melihat hal-hal yang indah itu ngeliat, wah, sufi kan kayak gitu kan? Sufi itu kan itu, kita melihat bahwa segala sesuatu itu indah karena Tuhan Maha Indah. Jadi ini Tuhan di mana-mana gitu. Jadi akhirnya mabok Tuhan itu. Mabok Tuhan itu. Karena tadi dia melihat, dia cinta sama Tuhan dan melihat
bahwa segala sesuatu ada al-wahid di situ. Nah tadi, jadi hal yang sebenarnya bukan yang al-wahid, yang sungguh-sungguh wahid itu kan cuma Tuhan sebenarnya. Ini yang ingin dikatakan yang the one. Nah makanya ada istilahnya the one. Ini konsepnya Plotinus, tapi kemudian jadi film ya. Ada filmnya kan, The One gitu kan. Ada Jackie Chan apa ya? Jet Li ya, benar ya. Iya Mas. Itu sebenarnya ini Mas, itu konsep filsafat Plotinus itu. Plotinus itu. Iya, apa namanya? The one-nya ini berarti pakai the ya. Karena yang sungguh-sungguh esa ya hanya dia. Selain Tuhan ya ada kasrohnya kan, ada unsur-unsur banyak semacam itu. Nah tadi ketika kita melihat ada unsur Tuhan di dalam suatu makhluk sebenarnya, itu karena min wijhatin nadhar aja, karena dilihat dari sudut tertentu. Oh iya, ada unsur Tuhannya di situ. Dan ini sebenarnya ada bagusnya juga. Misalnya gini, larangan membunuh ya kan, karena yang memberi nyawa itu kan Tuhan. Seharusnya ya hanya Tuhan juga yang mengambilnya kan gitu kan. Tadi ada Tuhan di dalam di diri setiap manusia, setiap makhluk itu ada unsur-unsur itunya, ada unsur-unsur ilahiyahnya. Gitu ya. Oke. Mana tadi? Fa idza lam yakun fil haqiqah wahidan. Bal kana kullu wahidin fihi kana kullu wahidin fihi maujudan kanal wahid ghairahu wa huwa ghairul wahid. Saya ulang ya. Fa idzan lam yakun fil haqiqah wahidah tadi. Jadi X tadi lam yakun fil haqiqah wahidah, pada hakikatnya bukan yang satu, bukan the one. Ya kan? Karena dia dinyatakan the one karena dilihat dari sudut tertentu, karena dia misalnya dalam hal ini adalah makhluk misalnya gitu kan. Dia adalah mumkinul wujud, yang wajib wujud hanyalah the one, yang Tuhan ya. Dia fil haqiqah laisa wahid, yang the one tadi ya. Balkana akan tapi kana kullu wahidin fihinya apa ini? Sebentar, tadi udah saya tandain kok ini. Maujudan. Balkana kullu wahidin fihi, bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam wahid itu maujudan. Ya, ada. Bahasanya rempong banget ya. Segala sesuatu yang berada di dalam lingkup wahid. Jadi ini ada gini Mas. Ada satu yang tadi memang the one ini ya. Sesuatu itu misalnya ini X saja ya. Itu dianggap menjadi the one karena dilihat dari sudut tertentu, karena dia bagian dari, karena dia diciptakan oleh the one. Kemudian tadi dan X ini menjadi ada, ya kan? Ya karena the one itu, ya. Yang kasroh itu dinyatakan kasroh karena ada the one, ya kan? Yang banyak 10 itu dinyatakan ada karena ada yang satu, gitu ya. Oke. Kanal wahidu ghairahu, bahwa yang satu itu selain daripada ma. Oh ini tadi ma tadi ya. Balkana kullu wahidin fihi fima, itu maujud ya. Kanal wahid ghairuhu, yang satu itu selain daripada yang ma tadi, hal-hal yang lain ya. Wa huwa ghairul wahid, dan selain yang satu itu ya selain selain gimana sih? Agak belibet. Ada wahid ya, ada kathroh ya. Kathroh gampangnya gitu saja ya. Atau ini ma, di sini ma ya.
Kanal wahid ghairuhu, yang satu tentu saja bukan ini dong. Hakikatnya, the one itu bukan berbeda dari yang banyak. Ini kan ini jadinya nanti alam, ya, masih Allah. Kalau ini kan nanti Tuhan, ya. Tentu saja laisa kamitslihi syai'un. Ini ya tadi. Al-wahid ghairuhu, berbeda dong dengan yang banyak, ya. Wa huwa ghairul wahid. Alam ini kasroh itu ghairul wahid, ya. Ghairul wahid, bukan yang satu. Alam tentu saja bukan Tuhan, semacam itu. Walaupun alam ini berasal dari Tuhan, tetap saja alam bukan Tuhan, semacam itu. Kalau di angka tadi, walaupun 10 itu berasal dari 1, ya 10 bukan 1 dong, ya kan? Dan 1 bukan 10, maksudnya gitu, ya kan? Ini kan al-wahid ghairuhu, kanal wahidu ghairuhu. Yang satu ghairuhu taruhlah 10, bukan 10 dong. Wa huwa ghairul wahid, 10 bukan 1, walaupun 10 itu berasal dari 1. Agak belibet tapi semoga bisa dipahami ya. Oke. Tuma, kemudian Bayyana, Aristoteles menjelaskan annal wahidal haqqo, bahwa yang satu yang benar, huwaladzi afada sairul maujudati al-wahidiyati. Dia yang satu yang benar itu alladzi afada, yang memberi manfaat, ya. Sairul maujudati, semua hal yang ada, al-wahidiyati, yang yang mengada dari yang satu. Al-wahidiyah maksudnya yang memiliki sifat kesatuan. Tadi bahwa al-wahid al-haq, ya, al-wahid. Jadi ini bukan wahid doang, al-wahid al-haq. Ini yang memberikan manfaat atau menghadirkan maujudat, ya, maujudat. Al-wahidiyah, ya, yang pada maujudat ini ada sifat-sifat kesatuan, ya. Maksudnya tadi, misalnya ini 10, ini 1, ya, bahwa 1 ini memberikan pengaruh pada 10, ya kan, macam itu. Yang mana 10 ini mengandung 1, ya, belibet ke situ memang. Tsumma bayyana, kemudian Tsumma bayyana, kemudian Aristoteles menjelaskan anna kulla kathrotin, bahwa semua yang banyak itu takrubu minal wahidil haq, itu mendekat, ya, atau dekat dengan yang satu yang benar ini, ya. Yang banyak itu sebenarnya dekat atau yang satu, ya. Karena awalu kulli kathrotin, yang pertama dari semua yang banyak ini, itu mimma yab'udu anhu, adalah sesuatu yang menjauh dari yang satu, ya. Misalnya dari angka 1 sampai 10, ya. Ada angka 2, ya kan? Itu adalah yang pertama kali menjauh dari angka 1, ya. Ini ada unsur matematikanya, tapi sebenarnya masalah nanti kosmologi, ya. Bahwa segala yang banyak itu adalah sesuatu yang awalnya dekat, tapi kemudian menjauh dari yang satu, sehingga membanyak, jadi 2, jadi 3, jadi seterusnya, ya. Itu kalau di filsafat Islam nanti ada akal 10 itu loh, Mas, ya kan? Penjelasannya kalau di hadis qudsi, ya, ini bahwa Tuhan tidak dikenal, kanzan makhfiyah itu. Kemudian ingin dikenal, maka menciptakan makhluk, yang dengan makhluk itu, dengan terciptanya makhluk, maka Tuhan dikenal, ya kan?
Jadi kan gini, Tuhan, ini saya hapus. Tuhan memikirkan dirinya bahwa dia tidak dikenal, maka dia menciptakan yang lainnya, ya kan? Alam, agar alam mengenal dia. Tuhan jomblo, dia mikir gue sendirian nih, maka kemudian biar aku dikenal, bikin iseng gitu, bikin alam, gitu. Jadi gitu. Maka apa namanya tadi? Kalau di filsafat apa namanya apa ini istilahnya fight ya, tentang apa mas bahasa Indonesianya, fight itu bukan iluminasi, emanasi ya, ini emanasi. Tuhan memikirkan dirinya maka memunculkan makhluk ya, makhluk yang satu, akal pertama. Nanti akal pertama memikirkan dirinya, memunculkan yang satu lagi, akal kedua. Dia memikirkan Tuhan, yang tadi, memunculkan akal yang ketiga, dan seterusnya. Sampai kemudian mineral-mineral, dari mulai air, udara, tanah, dan api, semacam itu. Tadi awalnya kayak gitu. Apakah kenyataannya kayak gitu ya? Ini kan pembahasan filosofis dari hadis qudsi yang tadi, ya kan? Tuhan memikirkan dirinya maka muncul alam, ya. Nah, tadi. Nah, alam ini munculnya karena apa? Menjauh dari Tuhan. Dia kan muncul dari awalnya dekat. Ya kan bagian dari Tuhan kan nih. Dia muncul karena yab'adu anhu, ya, awaluma yab'adu anhu. Ya. Wa kadzalika bil aksi, dan begitu pula sebaliknya. Artinya maksudnya sebaliknya apa? Ya kalau ini segala sesuatu itu ketika menjauh dari Tuhan maka dia menjadi kasroh. Ya. Kalau dia mendekat kepada Tuhan maka dia menjadi wahid. Itu makanya kalau di tasawuf ada ittihad, ya kan? Ada wahdatul wujud, ya kan? Menyatu kepada yang satu gitu. Karena aslinya kita menjauh dari Tuhan gitu. Maka kemudian supaya dekat lagi, maka tadi wahdatul wujud dan ittihad semacam itu. Ya, ini bil aksi maksudnya itu. Ini kita bahas filsafat sekaligus bahas kayak tasawuf juga ya. Karena sepertinya itu yang jauh lebih familiar di antara kita kan. Ya kan? Dibanding tadi Al-Farabi, Ibnu Sina, itu kan kita jauh lebih familiar dengan Siti Jenar, ya kan? Dan itu padahal bukan filsafat itu kan, tasawuf. Ya. Tsumma yataraqqa, kemudian berkembang itu, ya. Tadi setelah menjauh ini emanasi itu tadi menjauh terus, ya. Bada takdimi hadil muqaddimat, setelah Aristoteles sebenarnya Plotinus mengungkapkan pengantar itu ilal qaul, kepada pernyataan fi ajzail alam, mengenai bagian-bagian alam, al jismiyati minha wa ruhaniyah, baik bagian yang sifatnya jasmani maupun yang sifatnya rohani. Wa yubayyinu, dan Aristoteles menjelaskan bayanan syafian, dengan penjelasan yang tuntas ya. Syafian itu artinya kan sembuh, masa penjelasan yang sembuh, tuntas saja. Annaha, bahwasanya bagian-bagian dari alam kullaha, semuanya, hadatsat, muncul an ibda'il bari, dari penciptaan Tuhan laha, terhadap bagian-bagian alam. Wa innahu azza wa jalla, dan bahwasanya al-bari atau Tuhan dalam hal ini huwal illatul fa'iliyatu, adalah sebab efisien tadi, ya. Al-wahidul haq, yang satu yang benar. Wa mubdi'u kulli syai'in, dan pencipta segala sesuatu. Ala hasbi ma bayyanahu Aflatun, sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Plato fi kutubihi ar-rububiyah, di buku-buku metafisiknya. Mithlu Timaeus,
seperti buku Timaeus tadi, wa politico, politics, wa ghairi dzalika min sairi aqwalihi, dan selain daripada itu dari semua pernyataan-pernyataan Plato. Sampai sini saya lanjutkan sampai ini. Wa aidon, dan juga fa inna hurufa Aristoteles, bahwa huruf-huruf Aristoteles fima ba'da tabi'ah, terkait dengan metafisika, huruf-huruf metafisik, innama yataroko, huruf-huruf itu berkembang fiha, di dalam innama yataroko, huruf berkembang fiha, di dalam huruf-huruf, minal bari, dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, fi harfil lam, di huruf lam. Ini saya nggak yakin punya Aristoteles ini sebenarnya. Tumayan harifu, kemudian Aristoteles berpindah, rojian kembali, fi bayani, dalam menjelaskan tentang sihhati ma taqaddama min tilkal muqaddimat, kebenaran apa yang telah dijelaskan di pendahuluan tadi terkait dengan tadi unitas dan multiplisitas tadi, yang satu dan yang banyak. Ila ayyasbiqo fiha, sampai ke hal yang melampaui hal itu tentang alam. Wadzalika, dan hal itu mimma la yu'lamu, dari hal yang tidak diketahui, innahu yasbikuhu, bahwa Tuhan itu mendahului alam, ilaihi, kepada Tuhan, min qablihi, sebelumnya, walam yalhikuhu, dan alam tidak menyertai Tuhan, min ba'dihi, setelahnya, ila yaumina hada, sampai hari ini. Ya, ini maksudnya apa? Bahwa Tuhan mendahului alam, ya, dan walam yulhikuhu mim ba'dihi, dan alam semesta itu kemudian tidak lagi menyertai Tuhan, ya, setelahnya sampai sekarang. Artinya gini, setelah emanasi ini semesta itu berkembang, kayak itu loh Mas. Mungkin kalau pernah baca bukunya Stephen Hawking itu, atau ada pernyataan bahwa alam semesta itu kan mengembang terus. Mungkin kalau di bahasa Islamnya itu loh, setelah ditiup sangkakala itu loh, itu kan alam semesta itu mengembang terus. Dan di ilmu fisika kayak gitu juga, ngembang terus. Nah, ini kemudian ya menjauh terus dari Tuhan, semacam itu, ya, sampai sekarang. Nanti ketika ini, kalau wallahu alam ya, sangkakala itu apakah mitos atau beneran ya, ketika ditiup lagi gitu kan, kemudian balik lagi, nyatu lagi gitu. Jadi tadinya mengembang setelah Big Bang itu, kemudian nanti balik lagi, ada menciut itu, ya. Wahal tudonnu, ya, wahal tadunnu biman hada sabiluhu, wahal tadunnu, apakah Anda menyangka, biman hada sabiluhu, dengan orang yang jalannya seperti tadi, ya, inau, bahwa orang itu ya'taqidu, punya keyakinan, nafya soni'i, menafikan sang pencipta, wa ya'taqidu kidamal alam, dan meyakini tentang keabadian semesta. Tadi kalau Plato dan Aristoteles meyakini tentang wahid dua kathroh, seperti yang tadi, tentang sebab efisien, kausa prima, tentang penggerak yang tidak digerakkan, apakah pantas kita katakan bahwa Plato dan Aristoteles utamanya, Aristoteles itu mengatakan tidak ada Tuhan dan bahwa semesta itu kidam, ya. Ini ada catatannya begini. Kalau terkait dengan soni, memang Aristoteles tidak menafikan adanya sang pencipta. Tapi tentang kidamul alam, nah itu sebenarnya Aristoteles tidak mengatakan tentang hudusul alam, ya. Tidak mengatakan bahwa alam itu baru.
kalimat tentang baru dan lama terkait dengan alam semesta itu kan bahasa-bahasa, istilah-istilah orang-orang Arab Islam saja. Tapi Aristoteles sebenarnya nggak bahas itu ya. Ya, ini ada catatan ya. Yaqulu Aristoteles, innallah huwas sabab al-awwal wal mabda al-awwal lil alam. Wa hadza yadullu ala itsbati wujudillah la ala huduthihi. Ya. Aristoteles itu memang mengafirmasi adanya Tuhan, tapi dia tidak membahas soal apakah alam itu baru atau tidak. Enggak bahas ke situ. Jadi menurut Bu Mulhim ya, Al-Farabi sih ada agak offset di sini. Offsetnya tadi menisbatkan Plotinus kepada Aristoteles ya. Menganggap bukunya Plotinus adalah bukunya Aristoteles. Kemudian tadi menganggap Aristoteles juga membahas soal hudutsul alam, padahal nggak bahas itu gitu. Tapi terlepas daripada itu, yang ingin disampaikan oleh Al-Farabi ini ya bahwa Aristoteles itu mengenai pembahasan alam itu tetap mempercayai adanya Tuhan semacam itu ya. Utamanya sebenarnya yang paling tepat dikatakan sebagai pendapatnya Aristoteles adalah tentang tadi causa prima ya, causa prima dan unmover ya, unmover atau ini yang dasarnya dari sebab efisien ya, atau as-sabab al-fa'il ya, as-sabab al-fa'il, as-sabab al-fa'il. Adapun tentang al-wahid dan kasroh itu sebenarnya bukan pendapatnya Aristoteles tapi pendapatnya Plotinus. Kalau Plotinus memang dia orang yang bertauhid ya. Ya, sama sebenarnya Aristoteles itu juga wahid ya. Aristoteles itu Tuhannya tadi unmover, penggerak yang tidak digerakkan. Causa prima, sebab yang tidak disebabkan ya. Tuhan versi Aristoteles. Sementara Tuhan versinya Plotinus, the one ya, al-wahid tadi, al-wahid. Tuhannya Tuhannya Plato itu adalah ide, dunia ide. Cuman di sini tidak disebut itu. Justru di sini catakan Aristoteles juga membahas soal al-mukawwin alladzi la yutakawwan ya. Pembentuk yang tidak dibentuk semacam itu. Ya. Hari ini mungkin cukup itu saja. Selanjutnya kita masih bahas yang sama, cuman biar agak ada nafasnya lah. Ada yang bertanya, monggo. Ya, monggo. Ini kan tadi yang awal membahas sebab ya, Pak. Iya, iya. Terus yang saya tanyakan itu, apakah di dunia ini tentunya selain Tuhan itu perlu akan adanya sebab, Pak? Selain Tuhan? Ya. Kalau pakai cara berpikirnya Aristoteles, iya. Bahwa segala sesuatu itu pilihannya apakah dia akibat atau sebab, gitu kan? Kan gitu mas, pilihannya gitu. Kalau bicara sebab pasti ada sebab ada akibat, gitu kan? Bahwa kita itu pilihannya adalah kita sebagai sebab atau sebagai akibat, gitu kan? Kalau kita semuanya akibat kan? Akibat perilaku orang tua kita kan? Ya kan? Nah, berarti ada sebab kan? Gitu kan? Orang tua kita juga dia adalah akibat. Walaupun dia sebab, dia adalah akibat, ya kan? Selalu kayak gitu, Mas. Terus itu. Nah, kita lihat di sekeliling kita ini. Adakah sesuatu yang ada dengan sendirinya? Itu kalau dia tidak ada dengan sendirinya berarti ada sebabnya. Kalau di sekeliling kita ini nih semuanya akibat semua, Mas, ya kan? Ya buku, ya pulpen, ya ini semua akibat semua, berarti ada sebabnya. Nah, sampai ke yang paling tinggi lah berarti semesta sebagai semesta ini. Ya kan? Alam sebagai alam ya, alam sebagai alam. Apakah dia
kalau ya dia alam semesta kan bergerak, ya. Alam semesta bergerak. Apakah dia bergerak dengan sendirinya, gitu? Sebenarnya apakah harus digerakkan? Nah, itu tuh sebenarnya itu ada unsur-unsur teologisnya itu ya. Sebenarnya kalau Mas nanya ke saya jawabannya nggak tahu, nggak tahu. Apakah ada sebab pertama itu? Saya pribadi nggak tahu. Apa namanya ya dalam hal ini ya apa Mas berarti namanya? Bukan ateis, agnostik ya, agak agnostik dalam hal itu. Tadi apakah sungguh-sungguh ada penyebab gitu kan? Bagi alam sebagai alam ya, ataukah alam ini bergerak dengan sendirinya gitu? Sudah ada. Kalau bergerak dengan sendirinya walau alam juga ya. Tapi apakah sebelum alam itu tidak ada sama sekali? Nah, itu nanti ada penjelasannya nih. Di sini nanti akan ketemu Mas. Akan tentang al-wujud min la syai'. Wujud dari tiada. Terus sebelumnya apa? Nggak sampai itu kan? Nggak sampai. Kita pikirnya nggak sampai. Ya paling banter dari iman itu Mas. Oh bahwa ini tadinya ya seperti yang tadi kita sebut diskusi tadi kan. Tuhan menciptakan semacam itu. Tapi apakah hakikatnya kayak gitu? Ya nggak tahu. Selebihnya ya karena iman saja. Oh ada yang menggerakkan, ada Tuhan semacam itu. Tapi apakah benar-benar kayak gitu? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab berarti Allah ada. Ada. Jadi sebenarnya tadi, apakah segala sesuatu ada? Kalau alam sebagai alam, kalau Mas nanya ke saya ya saya mengatakan ada saja. Saya pribadi ragu terkait dengan ada dari tiada. Yang saya ketahui ya, yang saya sadari adalah alam itu ada. Gitu. Alam tidak ada itu nggak kebayang. Gitu. Jadi alam itu ada. Dan tidak bisa disebut soal kapan, karena nggak sulit juga disebut kapan, ya kan? Kalian, kapan Tuhan memikirkan dirinya kemudian menciptakan alam? Wallahu a'lam bishawab itu, ya kan? Nggak tahu juga. Jadi kalau jawabannya Aristoteles ada Mas. Jawabannya pakai jawaban agama ada Mas, ada. Ada penggerak yang tidak digerakkan. Karena tadi kalau segalanya bergerak, kemudian berarti ada yang menggerakkan dong. Itu loh kalau di ilmu tauhid itu yang tasalsul itu nggak boleh ya kan? Ya kan? Nah itu. Kalau ini diakibatkan ini, berarti harus ada yang tidak disebabkan sama sekali. Nah itulah Tuhan, itu kan? Itu tadi. Ya kalau di tauhid sih bahasanya sebenarnya itu. Tapi kalau di filsafat masih apa iya ya? Gini-gitu Mas. Iya. Ada lagi? Atau cukup dulu ya? Mata saya ini agak begitu sehat nih. Iya, karena cahaya. Ya, untuk malam ini cukup sekian dulu. Nanti kita ngobrol setelah ini, boleh, monggo. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.